Shalom. Shalom. Selamat pagi, kita kembali berkumpul untuk belajar kebenaran Alkitab di pagi hari ini dalam program Bekal Pagi. Namun sebelumnya saya mengundang kita untuk mengucap syukur. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan hidup yang terus Engkau berikan pada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami masing-masing dalam program di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan menyanyi memuji Tuhan. Dari nama Yesus terus bersuara, nomornya yang ke-37, Hanya Darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah sang penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Baiknya yang ketiga, tiap hari ku menang. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Ku berjalan dalam terang hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah sang penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Ya, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan kita pada Tuhan. Dari nama Yesus terus bersuara, nomor yang ke-275. Oh Tuhanku, betapa aku terheran merenungkan ciptaan-Mu semua. Oh Tuhanku, betapa ku terheran merenungkan ciptaan-Mu semua. Ku saksikan wajah semesta alam, tanda kekuasaan-Mu semua. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baiknya yang kedua, dan bila ku renungkan kasih Bapa, dan bila ku renungkan kasih Bapa yang telah serahkan anak tunggalnya untuk menanggung hukuman dosaku, tersiksa oleh laknat yang dahsyat. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu,
Persilakan pada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami di hari ini. Tuhan Yesus memberikan rahmat baru di hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan kami mau untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Dan berkati kami, pimpin kami, tuntut kami dan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, memahami, bahkan di dalam kehidupan kami pun kami bisa melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, shalom. Shalom. Shalom bagi kita semua. Saya yakin kita semua sehat dan kuat. Amin. Amin. Bapak Saudara, kita suka beli sepatu ya kan? Karena kalau nggak pakai sepatu atau nggak pakai sendal pasti aneh rasanya, gitu. Karena kita kebiasaan pakai sepatu, kita kebiasaan pakai sendal, dan biasanya anak-anak muda sekarang itu suka sepatu sneakers yang ori, ya kan, yang asli, nggak mau yang palsu, nggak mau yang KW. Kenapa? Karena barang KW, barang palsu itu ilegal, ya kan? Barang palsu, barang KW itu ilegal. Jadi banyak sekali toko-toko sepatu, toko-toko manapun yang autentik istilahnya gitu kan, yang asli itu menganjurkan untuk beli yang asli, jangan beli yang palsu gitu, karena yang palsu itu ilegal, ya kan. Jadi ada yang asli dan ada yang palsu. Kita mau belajar tentang asli dan palsu Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka di 2 Petrus 2, surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua. Kita baca ayat 17 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. 1 2 3. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk mengikut orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya Bapak Ibu Saudara, di sini dengan perikopnya ini nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Jadi ada guru-guru yang palsu, gitu. Ada nabi-nabi yang palsu pada zaman Petrus menulis surat ini, gitu. Yang namanya palsu itu sudah pasti tidak asli, ya kan? Yang namanya palsu. Kalau asli ya sudah pasti nggak palsu, gitu. Dan kepalsuan itu berarti kebohongan, berarti ketidakaslian, berarti ada kalau berita palsu itu berarti ada berita yang ditambahkan atau berita yang dikurangi, gitu ya kan. Jadi itu kepalsuan itu seperti itu Bapak Saudara. Nah, zaman Petrus ini banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ini mau rumahnya untuk ditumpangi oleh para nabi, ditumpangi oleh guru, gitu. Supaya apa? Supaya yakin rumahnya ini jadi saluran berkat lah, gitu. Buat para guru yang berjalan, yang seperti mampir, menginap, begitu. Dan banyak orang-orang yang mau rumahnya untuk ditumpangi guru, dan ini
menjadi kesempatan untuk orang-orang yang mencari keuntungan di situ gitu, karena mereka ditumpangi, mereka bisa dapat makanan gratis ya kan, mereka bisa dapat minum kayak gitu, dipergunakan oleh beberapa orang yang mencari kesempatan untuk mencari keuntungan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu guru ya kan, kita tahu guru. Guru itu seseorang yang mengajar. Kita waktu SD, SMP, SMA, guru matematika itu pasti mengajar matematika. Guru fisika itu pasti mengajar fisika. Guru biologi mengajar biologi. Atau mungkin adalah yang rangkap, ya bonus lah, guru fisika campur guru biologi campur guru kimia jadi satu. Makanya jadi ada guru IPA gitu ya kan. Jadi satu, tapi tetap mengajar IPA. Nah, kalau guru palsu ini mengajarkan apa? Bapak Ibu Saudara, sudah pasti kalau namanya guru palsu, kalau guru matematika mengajarkan matematika, kalau guru palsu ini berarti mengajarkan kepalsuan gitu, mengajarkan hal yang palsu. Palsu itu seperti apa tadi? Sepertinya asli, kayak sepatu tadi ya. Kelihatannya asli, kelihatannya oh, sepatu ini bagus, asli ya, bukan, ini palsu. Orang lihat itu sepertinya asli, tetapi ternyata palsu. Guru palsu itu mengajarkan kepalsuan. Di ayat 1 dibilang, di 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi guru palsu ini dibilang mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan gitu. Jadi memasukkan pengajaran yang sesat, sebenarnya ada hal yang benar berarti yang diajarkan, ada kebenarannya gitu, tapi ditambahkan gitu ya kan, ditambahkan dengan pengajaran yang sesat. Tidak hanya sesat, tetapi yang sesat ini membinasakan gitu. Seharusnya kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang dari Kristus itu menyelamatkan, seharusnya menyelamatkan, tetapi karena ditambahkan gitu ya kan, karena ditambahkan dengan hal yang tidak mendasar, pengajaran-pengajaran yang sesat ini, jadi yang seharusnya membawa kehidupan, yang seharusnya membawa keselamatan, ini malah membawa kepada kebinasaan. Sangat fatal sekali gitu. Dan orang-orang yang baru percaya pada zaman itu, yang baru, karena orang mendengar berita tentang Kristus, waktu mereka mendengar kebenaran yang ditambahkan gitu ya kan, istilahnya yang ditambahkan dengan ajaran sesat yang jadinya ini ajaran-ajaran yang palsu, dengan gampang mereka bisa percaya gitu. Karena apa? Karena oh, ini kebenarannya kok, oh ternyata artinya ini gitu, ditambahkan sama guru-guru palsu ini. Jadi orang-orang bisa gampang sekali percaya. Karena apa? Karena sudah mendengar, oh mereka mengajarkan firman Tuhan kok gitu. Oh, guru-guru ini mengajarkan firman Tuhan, nabi-nabi ini mengajarkan firman Tuhan. Tapi ada sesuatu yang ditambahkan, mereka nggak sadar gitu. Karena apa? Karena mereka baru percaya, mereka baru menerima Tuhan Yesus. Secara kemampuan akal berpikir mereka belum sepenuhnya paham, dan akhirnya istilahnya dicekoi gitu, dipaksa untuk ada ajaran yang sesat. Mereka nggak tahu kalau itu sesat. Sangat prihatin sekali. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya pelayanan di daerah Kalimantan Tengah ya Bapak Ibu Saudara, jadi saya melayani di pedalaman, dan waktu itu musim kemarau gitu, musim kemarau, dan di tempat itu tidak ada listrik, tidak ada pompa air yang pakai listrik itu, dan harus pakai pompa gini Bapak Ibu Saudara gitu ya kan, pompa air yang harus dipancing dulu, terus dipompa pakai kekuatan manusia gitu ya kan, harus dipompa. Dan karena itu musim kemarau, jadi saya pompa terus, harusnya kan ada karena air tanah, tapi gak ada gitu. Saya sudah pancing dia sampai air pancingannya 1 ember kok habis, gak keluar, sudah capek gitu ya kan. Padahal mau mandi lah, mau masak lah, pakai air kan, masak pakai air gitu, gak keluar, sudah capek gitu. Dan itu hal yang sangat, menurut saya,
aduh berat sekali kalau kayak gini, gimana orang-orang kampung di sini gitu ya kan. Dan akhirnya ya udahlah, besok aja gitu, tunggu hujan aja gitu. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17 kita tadi baca bersama-sama, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Dia bilang gitu. Begitu rasanya mata air yang kering, seperti apa yang saya alami. Saya berharap, oh ini air yang menyegarkan akan datang gitu. Saya pompa, tapi nggak keluar gitu. Airnya tidak ada, airnya tidak muncul. Mata air yang kering itu orang-orang sudah berpikir, oh saya akan dipuaskan dengan air ini gitu. Tapi ternyata waktu sampai kepada mata airnya, waktu kita melihat mata airnya ternyata kering, kecewa nggak? Pasti ada rasa kecewa gitu. Pasti, ini gimana sih gitu. Katanya mata air, tapi airnya nggak ada. Itulah yang dibilang di ayat 2 tadi, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena guru-guru palsu ini, yang orang-orang ini, istilah mata air ini, mengharapkan air yang menyegarkan, tapi malah tidak ada airnya. Orang kecewa, jadi kok kayak gini sih. Orang jadi, sudahlah saya nggak usah percaya lagi sama Tuhan Yesus. Saya nggak usah lagi ikut Tuhan Yesus. Orang yang mau mengajarkan aja seperti ini kok, apalagi saya yang orang awam. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita, orang-orang yang paham tentang firman Tuhan, yang menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, ini malah kita memberi ke orang lain itu sesuatu kekosongan. Jangan sampai seperti itu. Dan itu membuat orang lain menjadi bukan hanya menghina kita, tetapi menghina Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita gitu. Guru-guru palsu ini menggunakan kalimat-kalimat hawa nafsu, dikatakan. Orang-orang yang baru percaya kepada Kristus, orang-orang yang baru lepas dari hawa nafsunya, ini setelah mendengar kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat yang dengan hawa nafsu yang dikatakan oleh guru-guru palsu ini, malah kembali lagi kepada hawa nafsu. Orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang istilahnya, saya tinggalkan hawa nafsu gitu. Karena Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus. Tapi karena mereka, guru-guru palsu ini, dikatakan ayat 18, mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Orang-orang yang baru lepas, ya kan? Orang-orang yang baru lepas dalam kesesatan, yang baru lepas dalam hawa nafsu, malah dipancing lagi untuk kembali ke sana. Dipancing lagi untuk sudah nggak usah mikirkan halal rohani. Kita masih hidup di dunia ini. Kita sudah cari aja kencang-kencang kedagingan kita dipuas-puaskan. Kalau banyak sekali istilah anak muda, selagi masih muda harus dipuas-puasin, masih muda, dilakuin semua kejahatan-kejahatan yang nggak bisa nanti dilakukan di masa tua. Kita nggak tahu hidup kita nanti tua atau enggak gitu. Itu pengajaran yang salah gitu. Anak-anak muda jadi ya betul juga gitu. Kan saya masih muda. Ayolah kita seks bebas. Ayolah kita narkoboy. Kayak gitu ya kan. Jadi itu hal yang menurut logika anak muda benar gitu. Tapi itu merupakan satu yang salah, itu hal yang keliru gitu. Karena perkataan-perkataan yang mengundang hawa nafsu ini membuat orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang baru mau belajar untuk kebenaran firman Tuhan, malah kembali lagi ke sana. Bapak Ibu Saudara, kita harus berdiri teguh pada pengajaran yang benar akan firman Allah. Amin. Harus berdiri teguh pada pengajaran yang benar akan firman Allah. Karena atas kasih karunia Tuhan, kita telah diselamatkan. Kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan dari kecemaran dunia, tetapi ada aja orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Gitu. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, tapi ada aja orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dan kembali kepada kecemaran itu. Di ayat
19 dan 20 dikatakan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan ini menyelamatkan kita. Dosa kita yang dulu sudah dihapuskan, dosa kita yang sekarang sudah tidak dianggap lagi, yang akan datang juga tidak dianggap lagi karena kasih karunia Tuhan. Tapi jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, keselamatan Tuhan itu cuma-cuma, tetapi jangan kita buat murahan, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang karena kasih karunia Tuhan, dosa saya sudah nggak dianggap lagi, saya sudah pasti masuk surga. Jadi saya boleh dong yang nyolong lah dikit-dikit gitu, nyolong dikit-dikit, nolong sekalian banyak-banyak gitu, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikit-dikit. Kalau mau nyolong, kalau bikin dosa jangan tanggung-tanggung, bikin dosa banyak-banyak. Nanti kan juga nggak dianggap dosanya gitu. Tetap itu pengajaran yang salah, Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak dianggap lagi, dosanya tidak dianggap lagi karena Tuhan sudah menebus kita, tetapi jangan kita kembali kepada dosa itu gitu. Kalau kita sakit, ya kan, misalnya kita sakit, Bapak Ibu Saudara, sakit yang demam sudah berapa hari gitu, pasti kita periksa ke dokter, ya kan, kita ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas gitu kan. Kita datang ke dokter, terus dokternya periksa, akhirnya Bapak Ibu ini radang tenggorokan misalnya gitu, karena main HP, enggak ya, karena minum es terus gitu, karena minum es, karena jaga kesehatannya tidak fit gitu. Jadi akhirnya tenggorokannya meradang. Ini obatnya diminum, yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, kalau yang ini 1 kali sehari gitu. Dan akhirnya dikonsumsilah, pasti kita ngonsumsi obat itu dong. Supaya apa? Supaya kita mau sembuh. Ya kan, kita mau kita sembuh. Dan waktu kita sembuh, mau nggak kita radang tenggorokan lagi? Tentu tidak, gitu ya kan. Kalau kita sakit, terus kemudian kita datang ke dokter, dan kita sembuh, terus kita mau sakit lagi, itu perlu dipertanyakan, gitu. Berarti senangnya sakit terus dong. Gak ada orang yang mau sakit. Orang itu maunya sehat, maunya kuat, maunya kalau sakit itu sembuh, gitu. Seperti itu juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan tetapi terus kembali lagi kepada kecemaran? Orang yang sudah disembuhkan, orang yang sudah dibebaskan tapi pengen lagi untuk sakit lagi, pengen lagi untuk dibelenggu lagi. Apakah kita seperti itu? Tentu saya harap tidak gitu. Atau apakah kita orang-orang yang menghasut orang lain untuk kembali kepada hawa nafsu? Gitu ya. Jadi apakah kita ini korban atau kita ini pelaku? Korban itu juga pelaku juga, gitu. Apakah kita ini orang yang dihasut atau kita orang yang menghasut, gitu. Apakah kita ini muridnya nabi palsu, guru palsu, atau kitalah guru palsunya, gitu. Di ayat terakhir, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Bapak Ibu Saudara, saya punya seekor anjing. Anjing ini diberikan sama teman saya. Anjing ini, dan dari kecil, dari umur 1 bulan saya sudah pelihara dia, anjing ini. Tapi tinggalnya di rumah teman saya gitu. Jadi saya karena teman saya ini dia sibuk kerja, jadi saya bantu untuk memelihara gitu. Pintar sekali anjing ini. Anjing itu besar gitu ya kan, tapi mukanya ngeri gitu. Saya pengen anjing ini supaya bisa gonggong, supaya bisa gigit, tapi ya mungkin karena tuannya baik ya, jadi dia ikut baik juga gitu ya kan. Gitu. Jadi dia gak bisa gonggong gitu. Dia kalau saya mau bikin dia untuk bisa gigit gitu kan. Jadi saya bawa dia ke tempat keluarga saya yang ada anjing lain. Anjingnya galak. Anjing tante saya ini gonggong anjing saya, gonggong gitu. Tapi
anjing saya nggak mau gonggong gitu, nggak mau ngelawan, gue gigit pun enggak gitu. Saya bingung kenapa anjing ini kok kayak gitu kan. Saking dia pintar, oh yaudah saya ajarkan bagaimana duduk lah, apalah, kalau mau makan diam dulu, disuruh berdoa dulu gitu ya kan. Naik motor bisa, ayo naik gitu, naik dia. Dan kalau misalnya saya mandikan, Bapak Saudara, saya mandikan, dia pintar sekali, nggak usah diikat gitu, dimandiin diem saya mandikan gitu, bersih. Terus karena nggak mau saya untuk basah di rumah gitu ya kan, atau nggak di halaman, jadi saya lepas lah supaya dia main kering-keringan gitu kan. Setiap selesai mandi pasti dia pergi ke tetangga. Di tetangga itu ada kebun pisang, ada bedengan. Wah, di situ lumpur, enak sekali untuk dia main-main di situ, Bapak Saudara. Dia nggak tahu kalau sudah dimandikan. Akhirnya dia balik lagi, wah kotor sekali. Terus saya mandikan lagi, mau saya biarkan ya, akhirnya saya ikat gitu ya kan. Akhirnya saya ikat supaya dia nggak kotor lagi gitu. Bapak Saudara, ayat ini bilang anjing kembali ke muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Anjing itu nggak tahu makanan yang busuk atau enggak gitu. Makanya banyak anjing yang makan di tempat sampah, ya kan. Anjing liar yang makan di tempat sampah, nggak tahu. Yang penting bisa makan, yang penting dia kenyang gitu. Kalau dia hirup baunya itu amis seperti bau daging, pasti dimakan gitu. Babi itu nggak tahu bersih enggak. Jangankan babi, anjing saya yang tadi aja nggak tahu dia habis dimandikan gitu. Babi ini kebiasaan kotor gitu, dia mau dibersihkan, disemprot pakai jet pump juga tetap bakal kotor, mau ngotorin badan lagi gitu. Mau badannya dia besar, susah bergerak, tetap mau pengen untuk pergi kotor-kotoran gitu. Itu kebiasaan mereka gitu, kebiasaan babi, kebiasaan anjing. Dan kita manusia, Bapak Ibu Saudara, yang menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah dibersihkan, kita ini diberikan akal, ya kan? Kita diberikan akal, kita diberikan nalar. Kalau kita mandi, pasti kita nggak mau kotor-kotoran lagi. Kita mandi itu supaya kita membersihkan diri, ya kan? Apalagi waktu zaman COVID, Bapak Ibu Saudara, jalan keluar rumah, padahal masih bersih, mandi. Habis itu keluar lagi, mandi lagi, keluar cuci tangan. Apakah sekarang kita kayak gitu? Berarti harusnya COVID terus ya, biar kita bersih terus ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kita manusia menerima kasih karunia Kristus, dibersihkan. Kita nggak bisa membersihkan diri sendiri. Hanya oleh darah Kristus kita dibersihkan, kita dibebaskan dari dosa. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang mau setelah dibersihkan pengen balik lagi untuk menjadi kotor? Apakah yang sudah dibebaskan, apakah mau lagi untuk dipenjara lagi gitu? Apakah kita mau untuk mengotorkan diri lagi? Tentu saya yakin jawabannya tidak gitu. Jawabannya tidak. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan anugerah yang berasal daripada Tuhan ini. Jangan kita mau disamakan seperti anjing. Jangan mau kita disamakan seperti babi. Tapi kita ini adalah anak-anak Allah, kita yang dibebaskan. Kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, karena dikatakan tadi, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula, dan lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran. Dikatakan, kita orang-orang yang hidup di dalam jalan kebenaran, mengerti kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita membuat diri kita malah kehidupannya lebih buruk daripada keadaan yang semula. Dan jangan juga kita yang sudah mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan kita menambah-nambahkan gitu. Menambah-nambahkan berita kebenaran ini dengan pengetahuan-pengetahuan kita yang sepertinya cocok nih, pas ini gitu. Sepertinya nyambung, disambung-sambungkan, dicocok-cocokkan, cocok logi gitu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu yang harus kita sampaikan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena ini adalah firman Allah. Firman Allah itu menyelamatkan. Tetapi kebenaran yang ditambahkan dengan ajaran sesat itu membawa orang lain dan diri kita kepada kebinasaan.
Mari kita terus percaya kepada Kristus, teguh dalam pendirian dalam firman Allah, dalam firman Kristus. Maka dalam kehidupan kita pun semakin diberkati Tuhan di dalam hal rohani. Tidak hanya hal jasmani saja, tetapi hal-hal rohani pun kita semakin bertumbuh dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kami sampai pada saat ini. Dan kami mau terus untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau-lah yang menyelamatkan kami. Dan kami mau membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami sayangi, keluarga-keluarga kami, sehingga mereka pun bisa percaya kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau untuk mengabarkan Injil kasih karunia Tuhan sebagaimana adanya, tidak dikurangi atau tidak ditambahkan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus memperlengkapi diri kami, membuat diri kami berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu-waktu ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan. Dengan demikian berakhir pula pertemuan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di program Bekal Pagi di esok hari. Tuhan Yesus memberkati.